Saya ulangi, selamat siang semuanya. Selamat masuk kembali. Kita akan masuk ke Siapa? wilayah wilayah soal. Sebelum kita masuk ke soalnya dan briefnya, kita masuk dulu ke jadwal. Jadi di jadwal UTS genap online. Kayaknya ini merupakan UTS online terakhir ya. Karena semester depan itu sudah ada kabar akan ada onsite atau PTM, pertemuan tatap muka. Jadi dibagi jadi dua. Yang pertama untuk yang pertemuan tatap muka yang praktek itu diharuskan datang ke kampus. Saya belum tahu kebijakannya dari rektor seperti apa. Yang kedua adalah dari teori. Teori masih online kayak gini. Tapi UTS ini akan menjadi UTS terakhir online karena semester depan kita akan masuk ke metode belajar hibrid atau setengah masuk setengah enggak. Enggak tahu saya teknisnya seperti apa. Kita tunggu saja pengumumannya. Dan itu berarti liburan selama 2 tahun ini ya kita harus mengakhirinya. Dan kita masuk ke kenyataan bahwa hidup harus bertemu dan dipertemukan lagi. Baik, karena semua mata kuliah desain komunikasi visual 2 saya itu adalah anak-anak siang. Jadi anak-anak siang dalam artian tidak ada yang sore, tidak ada yang lebih dari maghrib. Maka jadwal UTS-nya itu ada di hari Senin. Reguler ya, genap 2021. Senin di tanggal 23, artinya masih ada 12 hari atau 2 minggu. 2 minggu dari jadwal. Enak ya, UTS 2 minggu. Kita lihat dalam 2 minggu itu kalian bisa apa. Dalam artian kemampuan kalian dalam 2 minggu itu bisa nggak memaksimalkan hasil karyanya dengan thumbnail yang jauh sedikit. Tadi kan ada beberapa yang di kelas, ada yang nanya di kelas bahwa Pak itu 50 doang gitu. Ya mau gimana, kelas lain standarnya segitu masalahnya. Kalau di kelas saya kan ya 200 ya kan, 250. Ya itu minimal gitu supaya untuk ngembangin sebenarnya. Tapi dengan diturunnya grade ini harapan saya kualitasnya menjadi lebih bagus. Jadi tidak hanya sekedar formalitas, kalian bisa lebih memberikan eksplorasi yang ngasih saya sesuatu yang menarik gitu loh. Oke ya. Jadi pengumpulannya ada di jam ini. Jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Kalau kalian mengumpulkan di hari Sabtu ataupun di hari Minggunya, harapan saya sih semua ngumpulin di hari Senin ya. Senin tanggal 23 Mei itu di jam 8 sampai jam 12.20. Seperti pengalaman di kelas-kelas yang lain yang saya ampu, lebih dari 12.20 maka akan langsung saya auto trash gitu. Amannya kalian kirim jam 8. Amannya gitu. Pastikan alamat pengirimannya sama. Masih ada di DKV 2. Jadi kalian ngirimnya masih di sini alamat ini. Jadi saya ganti teksnya, saya ganti merah aja dulu. dkv2.angga2022@gmail.com. Masih di sini, belum berubah. Jadi kalian bisa kirimnya nanti di jam sekian ke dkv2.angga2022@gmail.com. Untuk besar filenya masih 5 mega. Kemudian untuk formatnya yang penting sebenarnya adalah ada NPM dan nama dan kelas. Itu di bagian di bagian filenya. Nah, ini loh. Jadi ini perhatian format pengkajiannya. Pada hari 23 Mei. Ini jam 7 ini masih format lama ya. Jadi sebelum jadwal keluar kami biasanya disuruh ngumpul. Jadi ini tidak berlaku. Ingat, ini tidak berlaku jam 5. Jamnya sesuai dengan jadwal UTS. Ya, ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku. Oke. Saya ulangi lagi, ini tidak berlaku. Karena biasanya kalau di soal UTS apa nanti dikerjain sesuai dengan soal UTS, maka diperlukan pertemuan seperti ini. Kita mengumpulkan sesuai dengan jadwal UTS di hari Senin tanggal 23 Mei.
23 Mei jam 12.20. Ini jam terakhir. Jangan sampai telat. Harapan saya kalian pagi sudah mengirim. Itu lebih baik. Baik, sampai dengan jadwal ada yang mau ditanyakan dulu atau mau lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Kalau lanjut kita akan masuk ke soalnya. Yang pertama berdasarkan client brief yang telah ditentukan. Baik, kita masuk dulu ke client briefnya. Client brief ini sesuai dengan dosen pengampu ya. Jadi kita akan masuk ke project real. Kalau di kelas saya selalu menyenangkan itu sebelum UTS dan setelah UTS ketika kita benar-benar project real. Kenapa disebut sebagai project real? Karena memang benar-benar kalian mencari. Jadi masing-masing dari kalian diharuskan mencari satu UMKM. Apa sih UMKM itu? Kita cari definisinya UMKM. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa sih usaha mikro, kecil, dan menengah gitu kan? Kalau usaha mikro, kecil, dan menengah ini biasanya adalah usaha-usaha yang dia basisnya adalah berbasis perseorangan atau mikro. Jadi kita masuk ke usaha yang mikro sama usaha kecil aja. Kalau usaha yang menengah kayak kopi kenangan, kemudian ada kopi janji jiwa, itu usaha menengah. Karena apa? Karena disebut sebagai kekayaannya bisa sampai 5M. Kalau modalnya itu tidak lebih dari 1 juta itu usaha kecil dan usaha mikro. Gitu. Jadi paling banyak 1 miliar. Gampangnya sih sebenarnya usaha teman-teman kalian yang kalau dia perputaran uangnya masih di angka 10 juta atau 5 juta berarti itu masuk untuk UMKM. Oke ya. Jadi syarat yang pertama untuk mencari klien brief adalah cari UMKM. Yang ada di sekitar kalian, boleh saudara, boleh teman, boleh siapapun sih sebenarnya. Nggak harus apa namanya, nggak harus sesuatu yang wah gitu. UMKM ini kemudian kalian garap, kalian selesaikan supaya UMKM ini permasalahannya berkaitan dengan branding dan logo itu bisa kalian garap. Jadi yang pertama pasti izin dulu. Selama 2 minggu ini kalian izin dulu ke yang punya, kemudian wawancara sama orangnya. Kayak gimana sih UMKM-nya? Apa sih tujuan yang mau digarap? Wawancaranya nggak harus formal, wawancaranya bisa sambil kopian, rokokan gitu kan, atau puasa bareng, atau apa namanya, sedekah bareng gitu kan. Ya kali ada kayak gitu misal. Boleh juga usaha, boleh juga barang. Boleh usaha itu dalam artian kayak jasa fotografi misalkan, itu kan usaha. Tapi kan jelas, entitasnya jelas. Itunya ada di mana. Kemudian ketika sudah dapat usahanya, wawancara, kemudian disusunlah dari client brief maupun kreatif briefnya. Jadi kan ada kreatif brief. Nah, client briefnya itu adalah dari mereka gitu. Mereka mintanya seperti apa? Banner lagi tambah lagi 10 keyword keyword 50 opsi gambar dengan menggunakan framing pen alternatif logo minimal 3 buah Usaha. Oke, lanjut ya. Jadi kalian mencari UMKM itu, kemudian kalian ngobrol gitu, dan menandatangani surat persetujuan ditetapkan oleh nama mahasiswa. Satu orang satu. Gitu, satu orang satu supaya apa namanya? Supaya kita nanti bisa milih setelah UTS ini kita pilih, kita kelompokkan. Kita pilih antara salah satu untuk bisa digarap. Itu jadi ketika sudah
UMKM-nya sudah dapat, kemudian ketika UMKM-nya sudah dapat, kemudian juga sudah klik dengan orangnya, jangan lupa untuk screenshot persetujuan. Jadi bentuknya screenshot aja sih. Bang, gue boleh gunain usaha lu buat tugas gue nggak? Misalnya gitu. Kalian screenshot untuk nanti dikirim bersama dengan jadi client brief. Jadi dari persetujuan itu kemudian sama tugas-tugas apa namanya? Perintilan-perintilan yang digunakan untuk pengumpulan DKV 2. Nah, isi dari DKV 2 ada client brief yang pertama. Saya share lagi, ada client brief, kemudian ada creative brief, ada mind mapping, brainstorming idea. Ini standar banget, kemarin kalian sudah menggarapnya. Kemudian ada mood board. Mood board dibagi, penjelasan juga sudah ada, kemudian juga kalian juga sudah pelajari, kalian sudah menggarap juga. Kemudian ada thumbnail, morphological metric, minimal 10 keyword. Kalau di kelas yang saya ampu, kalian tidak harus menggunakan morphological metric, kalian bisa menggunakan rock sketch, dibebaskan. Kemudian dipilih alternatif logo minimal 3 buah dengan pewarnaan mix media. Dengan ukuran panjang 10 cm kali 10 cm atau lebar 10 cm. Konsep termasuk di antaranya alasan pemilihan bentuk, tipografi, jenis logo. Dan yang terakhir adalah final logo. Digitalisasi. Dan digital berarti satu dong, Pak? Iya. Betul. Ini keputusan dari tim dosen ya. Jadi saya memberikan masukan di wilayah thumbnail dan morphological. Jadi kemarin sempat ada perdebatan apakah mau menggunakan morphological metric atau hanya thumbnail raw sketch saja gitu. Dan akhirnya akan diserahkan ke dosen gitu. Jadi habit masing-masing kelas kayak gimana itu dibagikan. Kemudian dikerjakan di media 4. Kemudian cover terdiri nama NPM kelas dan nama dosen. Ini dibuat sekreatif mungkin. Jadi jangan monoton lah. Jangan hanya sesuai yang misal ada nama putih, nama NPM doang enggak, tapi didesain. Jadi tujukan kalian memang benar-benar mahasiswa desain komunikasi visual gitu. Kemudian disimpan dalam bentuk PDF dengan file penampakan NPM nama kelas UTS gitu. DKV 2 dikumpulkan melalui surel atau Google Drive yang telah dikoordinasi dengan dosen pengampu. Waktu pengumpulan pada hari 23 Mei, hari Senin, pukul 12.20. Kita sesuaikan dengan jadwal UTS. Harap dikumpulkan tepat pada waktunya. Kalau di kelas saya tambahannya adalah apabila terlambat maka auto trace alias tidak dinilai UTS-nya. Jadi silahkan. Kriteria penilaiannya kesesuaian, kepatutan, ketepatan, kerapihan, dan kebersihan karya. Plagiat dari internet sama dengan nilai 0. Oke, jadi sebisa mungkin eksplorasi itu menjadi penting untuk diri kalian. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Adakah yang perlu dijelaskan kembali? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan bertanya. Untuk perjanjiannya itu berupa chat, Pak? Bisa hanya berupa chat aja sih. Jadi kalau mau menggunakan surat sih nggak masalah. Yang penting saya butuh kesepakatan antara dia yang rela untuk digarap gitu dengan kan gini kan. Kalian kan gunain itu untuk studi kasus atau dalam proses belajar kan belum tentu garapannya itu mereka gunain gitu. Dalam artian belum tentu brand yang kalian garap itu mereka gunain. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, maka perlu ada kesepakatan di awal yang meskipun itu berupa kesepakatan informal atau tidak formal. Sekurang-kurangnya izin untuk digunakan untuk belajar. Kira-kira tujuannya kayak gitu. Paham nggak? Oke, siap, Pak. Paham, Pak. Oke, ada lagi? Bapak berarti itu screenshot-an kayak di WA gitu doang nggak apa-apa kan ya, Pak? Nggak apa-apa. Kalau mau selfie bareng kemudian megang surat perjanjian kerjasama akan lebih baik lagi. Sebenarnya. Sama bahasanya kalau tidak formal tidak apa-apa kan, Pak? Nggak masalah. Kalau bagi saya Oke, sih baik, Pak. bahasanya yang penting nyaman sih.
Dalam artian kalian sebagai apa namanya? Sebagai orang yang ingin belajar itu tahu tata krama, adat gitu. Jangan, bro, gue gunain ya UMKM lu mau gua ini buat tugas nih kayak gitu. Nggak kayak gitu juga gitu. Maksudnya ada sopan santunnya. Paham ya maksudnya? Ya nggak apa-apa, non formal nggak masalah. Bro, gue minta tolong ya, bisa. Jangan sampai ada ketika kalian kan apa namanya masing-masing dari kalian kan kadang ini ya karena udah kenal banget gitu, terus tiba-tiba gitu aja nggak jelas, tiba-tiba minta ya udah gini, nggak sopan, nanti yang jelek sih kitanya jadinya. Kita tuh maksudnya teman-teman yang lain. Kira-kira gitu sih. Kebayang ya maksudnya? Jadi kesopan santun tetap di walaupun informal tetap di ya ada ucapannya, nggak semena-mena dan lain sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Pas saya mau nanya, Ya. untuk mood board-nya itu kan sampai 6. Mm-mm. Terus yang partner project profile board itu jika ada, kalau misalkan nggak ada berarti sampai 5 dong. Nggak apa-apa. Nggak diharuskan ada. Sampai 5 aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi balik lagi ke tujuan mood board ya. Tujuan mood board itu kan untuk papan inspirasi. Digunakan untuk mengetahui kira-kira bentuk-bentuk seperti apa sih yang akan kita gunain gitu. Tujuannya juga memperlihatkan partnernya, kemudian juga memperlihatkan apa namanya kompetitornya itu untuk ngebandingin bahwa ciri khasnya itu kita akan kayak gini loh gitu. Kira-kira kayak gitu sih bahasa untuk mood board sih. Jadi balik lagi ke tujuan mood board dibuat gitu. Bukan untuk ngelengkapin kayak tugas ini kan untuk ngelengkapin gitu. Bukan untuk itu tujuannya, tapi lebih ke mencari inspirasi guna nanti kita gunakan pada logo. Jadi balik lagi ke tujuan mood board-nya dibuat. Menurut saya sih gitu. Pahamkah? Jadi apakah itu 5 ataukah 6 ya nggak masalah sih. Bagi saya sih nggak ada keharusan 5 atau 6 ya. Bahkan saya cenderung untuk menggunakan satu mood board. Untuk banyak mood board kayak gitu karena memang tuntutan dari kesepakatan dosen ya. Jadi balik lagi ke habit sih. Kalau saya, tapi kalau ini tuntutannya 5 ya atau 6 ya udah dipenuhi, tetapi balik lagi ke fungsinya mood board adalah sebagai papan inspirasi. Jangan sampai apa yang udah dicantumkan di mood board nggak digunain nanti di thumbnail gitu. Nggak digunain nanti waktu eksplorasi di morphological metric ya. Fungsinya buat apa mood board? Pelengkap menderita kan enggak. Jadi lebih baik mood board-nya itu jelas. Arahnya jelas. Oh, gue mau ngebuat nih tone-nya kalem, adem, warnanya warna soft gitu misalnya. Ya udah ditampilin di mood board-nya yang kalem, adem, warna soft gitu. Dibandingkan gue ngelengkapin semua tapi itu akhirnya nggak gue gunain. Ya buat apa? Lebih baik digunakan sesuai dengan fungsinya. Kalau fungsi mood board itu untuk papan inspirasi ya gunain untuk papan inspirasi. Jangan ngelompat, jangan ketika udah ngebuat mood board kalian malah buka Google, malah buka Pinterest. Nyontoh yang ada di Google, nyontoh yang di Pinterest, nggak nyontoh ke mood board kalian. Lah itu salah apa namanya? Salah tahapan jadinya. Jadi nggak terarah, jadinya malah ya bebas ya, mending kali gitu mending lu ngebuat logo jadi aja, ngapain gunain metodologi logo ini yang digunain di agensi-agensi. Ini kan yang biasa digunain di agensi ya. Untuk mencari uniqueness-nya itu dengan metode ini. Jadi tahapan-tahapannya itu mencari inspirasinya itu jelas, inspirasinya dari apa, bukan asal aja. Itu yang ngebedain antara desainer logo yang memang benar-benar desainer logo dengan desainer logo yang penciplak. Kita menggunakan software. Karena gampang, Canva bisa. Kemudian ada logo-logo yang lain juga bisa. Kira-kira kayak gitu. Jadi gunakan fungsi mood board sesuai dengan fungsinya. Jangan lompat step, gunakan secara berurutan untuk membuat pikiran kalian itu tertata. Kira-kira kayak gitu. Apakah itu 5 ya dilengkapi 5 sesuai dengan konsepnya. Oke, masih ada pertanyaan lagi tadi? UMKM-nya jika bukan orang lain melainkan masih keluarga sendiri apakah boleh? Oh,
Kalau saya pribadi sih mau kalian keluarga sendiri, mau pacar, mau gebetan, mau selingkuhan juga boleh, nggak masalah. Karena apa? Ya niatnya kan gini kan. Niat kita belajar itu kan memperkaya. Kan gak enaknya gini, ketika udah kita belajar, tapi ternyata nanti setelah UTS gak digunain nih, gitu. Nggak lanjut nih sampai GSM nih, nggak bisa sampai brandingnya nggak bisa full nih. Nah itu gimana? Jadi kalau keluarga sendiri kan jatuhnya nggak enak gitu. Kok nggak dilanjutin ya gitu? Kok nggak dibikinin sekalian media promosinya ya gitu. Karena nanti sampai GSM kita kan buat full set. Jadi orang mah tinggal cetak aja. Tapi di kita belajarnya kalau untuk yang sampai UTS ini ya cuma sampai logonya aja. Nah, itu perlu dibicarakan. Itulah kenapa perlu ada kesepakatan izin di depan. Oh iya boleh, nggak apa-apa. Sampai mana? Misalkan kalian ngejelasin ini hanya sampai logo aja. Tapi nanti kalau nanti terpilih untuk setelah UTS, nanti sampai ke media promosinya dan bisa digunakan untuk media promosinya atau dicetak ke pelanggan-pelanggannya, misal kayak gitu. Gitu sih kira-kira. Sahayata, Tasya. Oke, jelas kah? Ada lagi pertanyaan? Udah. Anyway, untuk ngobrol sama UMKM-nya silahkan masih bebas ya. Nanti setelah UTS baru akan terstruktur. Jadi kalian akan mulai menggarap wilayahnya itu, nanyanya yang lebih detail itu setelah UTS. Tapi untuk yang keperluan UTS ini hanya sekedar itu aja. Hanya sekedar client brief biasa sih. Niat dia kayak gimana, kalau ada visi misi ya syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau visi ke depannya misal dia pengen ngebuat ini, ngebuat itu, dan lain sebagainya, itu gimana, misal dia pengen membuat 10 cabang, nah itu harus dipikirkan. Logonya berarti harus lebih simpel lagi, applicable lagi, nggak bisa lebih rigid gitu. Kalau dia nggak pengen buka cabang, itu pertimbangannya gimana. Itu perlu ada diskusi sama si klien. Nanti setelah UTS bagi yang klien yang benar-benar kepilih ya nanti akan ada rekaman gitu. Rekaman dalam artian kalian diskusi bareng sama si klien untuk bisa step by step-nya. Itu, tapi untuk UTS ini sementara klien briefnya yang simpel-simpel aja dulu. Nggak usah yang berat-berat. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Itu kalau thumbnailnya kita pakai printer yang tabel gitu, Pak, bisa nggak, Pak? Tabel doang. Gimana? Di print gitu, Pak, di kertas, bukan di gambar. Boleh nggak, Pak? Biar rapi aja. Males banget gunain penggaris. Biar rapi, Pak. Sumpah, males banget gunain penggaris. Ya enggak lah, kan yang udah jelas di soal UTS yang dicetak hanya yang dicetak hanya final artwork-nya atau final logonya. Selain itu masih manual. Kan gitu kan. Oke, Pak. Jadi mau nggak mau ya terserah sih. Makanya tadi saya bilang kalau mau nggak rapi juga nggak apa-apa. Pakai rock sketch juga boleh. Rock sketch itu kan nggak harus digaris kan. Kalau morpholiger kan harus pakai tabel. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan? Boleh banget. Bapak ini individu kan ya, Pak? Lah iya dong. Mau kelompok sih nggak apa-apa sih. Kalau mau kelompok, nanti tinggal saya bagi nilainya. Jadi misal dapat 60 ya dibagi 2 gitu. Kan sama-sama itu. Sama-sama sama-sama mengerjakan. Ya kan 70 bagi 2 masih 35. Nanti masih ada harapan di UAS. Oke, saya sebelum pertanyaan via langsung ini ada chatnya. Kalau keluarga sendiri bukti persetujuannya bagaimana Pak? Misal omong aja gitu. Ya kalau keluarga sendiri ya berarti harus ada foto bersama, kemudian ada surat persetujuan kalau mau. Kalau enggak ya chatting, masa iya sama saudara sendiri misal sama adik atau sama kakak mereka nggak punya WA kan
Ada lagunya kan, impossible, impossible. Impossible mereka punya WA biasanya. Kalau nggak ya pinjam orang tua dulu. Ini yang penting kan ada screenshotnya. Saya sih nggak pengen ngeribetin kalian dalam artian makin membuat kalian itu bingung ya terkait dengan kontrak perjanjian mereka berdua. Yang penting kalian screenshot chat aja, tapi sopan lah. Masa iya manggil adiknya, misal manggil adiknya itu siapa? Budak gitu. Budak, siap budak, mau nggak punya lu gua garap, misal kayak gitu. Ini kan nggak sopan. Jadi pun dengan keluarga sendiri yang penting sopan. Karena kalau udah sopan itu dapat hukuman penjara pun juga berkurang. Ini direkam, sorry. Kan gitu. Oke, tadi yang mau bersuara silahkan, yang angkat tangan. Siapa? Yusdin mau ngomong, silahkan. Gitu, Sigit Purwanto. Oke, baik. Maaf, voice-nya lagi error, Pak. Jadi nggak bisa buka voice. Tetapi warung sembako itu termasuk UMKM nggak sih, Pak? Termasuk. Hanya saja untuk mencari diferensiasi. Jadi dalam buat brand itu kan yang paling penting itu ada USP namanya. Unique Selling Position. Kalau kalian belajar di kelasnya Bu Rina atau ilmu komunikasi lah, Pak Duen, Bu Ati, gitu kan. Ada namanya USP, Unique Selling Position, atau posisi uniknya itu mau apa sih, kan gitu kan. Nah, kalau di warung sembako itu untuk menjadi unik itu agak sulit ya. Karena saking banyaknya warung sembako, lu mau unik jualan aqua doang atau jualan gas doang itu sangat ya gitu-gitu doang gitu. Sama kayak Warmindo. Warmindo tuh ya warnanya warna-warna reggae. Nah, ketika kalian bisa mendapatkan unique selling position meskipun itu warung sembako, bagi saya it's no problem. Nggak masalah. Jadi bukan saya melarang untuk warung sembako. Alangkah lebih baiknya mencari sesuatu yang benar-benar USP-nya itu lebih jelas, positioning-nya itu lebih jelas. Sehingga digarapnya lebih enak. Jangan menyulitkan diri, ini sama dengan yang lain. Wah, itu menyulitkan diri namanya. Harapan saya sih dapat sesuatu insight yang baru. Misalnya tuh warung sembako jualan sambil jualan sambil dia ada kegiatan apa, misal TPA gitu. Sembako tapi sambil TPA. Nah, itu ada unique selling position-nya. Posisi uniknya, atau jualan sambil pameran misalnya. Atau jualan keliling sambil bantu orang, atau jualan untuk menjadi hubutunya, tidak menjadi hubutunya, atau tidak mencintai dunia. Jualan sambil berdakwah misalnya, kayak gitu. Ya itu unique selling position namanya. USP. Apapun itu mau berbau ras atau agama sekalipun, yaitu unique selling position. Tidak bisa tidak. Jadi akan sangat bullshit kalau kita ngomong jangan menggunakan ras dan agama. Enggak. Semua orang akan menggunakan itu kok. Ya kan? Zakat gitu. Kemudian ke gereja juga sama, misionaris juga sama. Tapi tergantung unique selling position-nya seperti apa. Kira-kira gitu untuk sembako. Jadi silakan untuk dipertimbangkan kembali kalau warung sembako. Harapan saya ada sesuatu yang lebih menantang. Jangan hanya sesuatu yang sama-sama. Gitu, kira-kira. Oke, Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, mari kita makan siang. Dan terima kasih sudah Pak, mau hadir. mau izin nanya, Pak? Mau ada yang nanya. Silakan Ferdian. Ya, Pak. Untuk client brief ini kan kata Bapak tadi nanti dipilih, Pak. Itu kita milihnya satu doang apa banyak gitu, Pak? Untuk nanti dipilih itu nanti setelah UTS. Untuk yang ini bodoh setelah UTS. Kalian mau menggunakan teman dekat ya boleh, mau menggunakan selingkuhan juga boleh. Gitu kan? Mau menggunakan Pak gebetan juga boleh. Adik-adik juga boleh. Untuk UTS ini berarti satu ya, Pak ya? Satu aja, satu orang satu. Oh iya. Kita individu. Makasih, Pak. Yoha. Ada lagi pertanyaan? Yusdin, silakan. Oh, enggak. Ada lagi? Kalau memang sudah tidak ada, mari kita makan siang. Dan video ini akan saya upload
di YouTube seperti biasa supaya menjadi dokumentasi yang bisa digarap bersama-sama. Kalian masih punya waktu 12 hari. Selama 12 hari atau 2 minggu kalian bisa menghajar itu. Harapan saya nanti sore kalian sudah dapat UMKM-nya, kalian bisa wawancara, dapat client brief-nya, kemudian kalian buat kreatif brief-nya, kemudian buat selama 1 minggu itu bisa ngejalanin semuanya. Dan harapan saya lagi yang lain adalah kalian juga sempat melakukan riset pasar. Itu yang penting. Jadi kalian juga harapannya sih ngebuat kayak mood board-nya itu dibangun karena memang ada riset. Memang target marketnya misalnya target marketnya tetangga sekitar ya yang difoto tetangga sekitar, bukan ngambil dari internet lagi. Produknya yang asli ya produknya yang asli gitu. Pak, Kira-kira maaf itu. Pak, izin bertanya. Oke, silakan Ham. Kan saya ada beberapa tugas yang belum ngerjain Pak. Ini saya sebelum UTS bisa nggak Pak mengumpulkan? Kumpulin aja, kan seperti yang sudah saya bilang ketika awal perkuliahan ya. Bagi yang terlambat silahkan mau mengumpulkan. Tapi untuk nilai jangan diharapkan. Hanya itu aja. Ya, Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Berkaitan dengan tugas, berkaitan dengan kehidupan nanti setelah pandemi, tetap gunakan masker. Sudah? Kalau memang sudah tidak ada, terima kasih semuanya. Di sini sudah azan. Jadi kita laksanakan ibadah sholat bagi yang pengen sholat. Dan bagi teman-teman yang lain, selamat istirahat. Terima kasih sudah mau ikut perkuliahan singkat ini. Jadi memang perkuliahan minggu ini adalah menjelaskan tentang soal. Semoga hasil yang diharapkan itu tercapai. Entah itu nilai, entah itu harapan yang lain. Semoga tercapai. Terima kasih semuanya dan selamat siang.